Sejarah Islam penuh dengan kisah-kisah mendalam yang memberikan pelajaran berharga bagi umatnya. Salah satu kisah yang menantang dan penuh makna adalah tentang jembatan Shiratal Mustaqim, sebuah titian yang melintang di atas neraka. Setiap individu tanpa kecuali akan menyeberanginya. Inilah sebuah perjalanan penuh ujian dan kesabaran yang diwarnai oleh 7 pertanyaan pada 7 pemberhentian. Jembatan ini diibaratkan sebagai jalan lurus di atas neraka, sehalus helai rambut dan setajam pedang. Melewatinya adalah bagian dari perjalanan akhirat yang harus dihadapi setiap insan. Sebagai umat Islam, kita diberi pemahaman bahwa amal perbuatan kita akan menjadi penentu kecepatan atau lambatnya perjalanan ini. Pertanyaan pertama, keimanan yang teguh. Perjalanan dimulai dengan pertanyaan pertama, apakah kamu beriman? Keimanan yang teguh adalah kunci untuk melewati perhentian ini dengan lancar. Bagi yang beriman, tahapan ini akan menjadi sekejap mata. Namun bagi yang tidak, neraka menanti di bawah jembatan. Pertanyaan kedua, salat sebagai tiang agama. Salat sebagai tiang agama menjadi pertanyaan kedua yang diajukan. Keberhasilan dalam menjawab pertanyaan ini tergantung pada kualitas dan keikhlasan salat selama hidup. Salat yang baik akan mempercepat perjalanan di atas jembatan ini. Pertanyaan ketiga, pengelolaan harta yang baik. Pada tahapan ketiga, kita diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita menggunakan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita berzakat dan membagikannya dengan benar, ataukah kita menyimpannya dengan rakus? Pertanyaan keempat, puasa yang tulus. Puasa adalah pertanyaan keempat, di mana kita diminta dengan kehusyuan dan ketulusan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa yang tulus akan menjadi penopang di perhentian ini. Pertanyaan kelima, ibadah haji yang tepat waktunya. Pertanyaan kelima berkaitan dengan ibadah haji. Menunda-nunda pelaksanaan haji tanpa alasan yang jelas bisa menjadi hambatan di perhentian ini. Kesiapan finansial juga diperhitungkan. Pertanyaan keenam, keadilan dan hubungan keluarga. Pertanyaan keenam menyoroti keadilan dan hubungan dengan keluarga. Hak-hak orang lain dan hubungan dengan kerabat haruslah diperhatikan. Pertikaian dengan keluarga meskipun sulit harus dihindari. Pertanyaan ketujuh, kebersihan rohani. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan kebersihan rohani, terutama dalam menjalankan mandi wajib. Kebersihan ini mencerminkan kemurnian hati dan amalan kita selama hidup. Perjalanan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim adalah perjalanan menuju akhirat yang penuh ujian. Semua pertanyaan pada pemberhentian-pemberhentian tersebut membawa kita pada kesimpulan. Apakah kita layak masuk surga atau harus turun ke neraka? Keimanan, amal perbuatan, dan hubungan dengan sesama menjadi kunci utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Semoga kita semua siap dan diberi kemudahan untuk melewati perjalanan ini dengan sukses. Selain itu juga sobat, ada 20 golongan manusia yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim.
setelah manusia berada dalam proses dan perjalanan panjang di alam kubur, maka ada tahapan terakhir yang harus dilewati, yaitu melewati jembatan atau sirat. Beberapa ulama menafsirkan dengan berbeda-beda. Namun kali ini yang akan dibahas adalah Shiratal Mustaqim, jembatan atau titian terbang. Jembatan ini berada di atas neraka dan akan dilewati manusia setelah berada di padang mahsyar. Jembatan ini berada persis di atas neraka, adalah jalan menuju surga. Surga akan menjadi tempat bagi orang-orang yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim tersebut. Lalu neraka akan menjadi tempat bagi yang terjatuh dari atas titian ini. Dalam sebuah buku berjudul Kekalkah Kita di Alam Akhirat, karya Rizam Aizid, ada 7 pertanyaan diajukan bagi manusia yang melewati sirat tersebut. Seperti tentang iman, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, wudhu, mandi junub, sikap kepada kedua orang tua, silaturahmi, dan penganiayaan terhadap sesama makhluk hidup. Jika manusia mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka akan selamat hingga Kantara atau tempat di seberang sirat. Berikut ini 20 golongan yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Berikut penjelasannya. Pertama, bagaikan kilat menyambar. Kedua, secepat kedipan mata. Ketiga, bagaikan angin berhembus kencang. Keempat, seperti burung yang terbang lebih cepat. Kelima, bagaikan kuda pacuan yang lari kencang. Keenam, bagaikan larinya unta. Ketujuh, seperti pelari yang lari dengan kuat dan kencang. Kedelapan, bagaikan larinya binatang ternak. Kesembilan, seperti lari sehari semalam atau 1 hari. Kesepuluh, seperti lari 1 minggu. Ke-11, seperti lari selama 1 bulan. Ke-12, seperti lari selama 1 tahun. Ke-13, seperti lari selama 15.000 tahun. Ke-14, melewati dengan jalan kaki. Ke-15, melewati dengan berlutut. Ke-16, melewati dengan merangkat. Ke-17, kumpulan yang berdiri dan duduk karena dahaga dan penat. Dosa-dosa terpikul di atas belakang mereka. Ke-18, kumpulan manusia yang menarik muka-muka mereka dengan lantai karena banyaknya kesalahan dan dosa mereka. Ke-19, golongan langsung tercebur ke dalam neraka ketika pertama kali menginjak jembatan Shiratal Mustaqim. Ke-20, golongan tertinggal di atas jembatan sirat, mereka tidak diizinkan untuk menyeberang, langsung dilempar ke dalam neraka oleh para malaikat Zabaniyah. Dan demikianlah 20 golongan yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tentunya terlihat jelas bahwa orang beriman yang paling tinggi keimanannya akan berada di golongan pertama. Lantas, bagaimanakah gambaran jembatan Shiratal Mustaqim menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jembatan Shiratal Mustaqim merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslim. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah jalan menuju surga yang terbentang panjang dan sempit di atas neraka jahanam. Jembatan Shiratal Mustaqim digambarkan sempit dan licin, bagaikan sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Terbayang bukan
begitu tipis dan berbahayanya jembatan Shiratal Mustaqim untuk dilalui. Namun demikian, kesuksesan melewati jembatan ini ditentukan oleh amal perbuatan selama di dunia. Apabila seseorang rajin beribadah, berbuat baik, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah akan dimudahkan saat melalui jembatan mematikan ini. Sementara orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa melewatinya dan jatuh ke dalam neraka yang berapi-api di bawahnya. Agar lebih jelas, berikut gambaran jembatan Shiratal Mustaqim dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana digambarkan terbentang di atas neraka Jahanam. Lebih tipis dan tajam daripada pedang. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim sangat mengerikan. Hal ini bisa dilihat dari riwayat hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau SAW ditanya oleh sang istri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, tentang apakah pada hari kiamat keluarganya akan mengingat satu sama lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, adapun dalam 3 tempat seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai ia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan atau kiri atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka Jahanam, sampai ia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Umat manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim satu persatu. Penampakan jembatan ini sangatlah tipis namun tajam, terbentang di atas api neraka Jahanam yang berkobar. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, jembatan Shiratal Mustaqim ini lebih tipis dan tajam daripada pedang. Sementara di pinggirnya penuh dengan besi melengkung, duri, dan pengait yang bisa mencelakakan siapa saja yang melintasinya. Hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang bisa melintasi jembatan itu dengan selamat. Dalam hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan gambaran Shiratal Mustaqim. Hal ini bisa dilihat dari hadis riwayat Imam Tabari dari Ibnu Mas'ud berikut ini. Jembatan Shiratal Mustaqim dipasangkan di tengah-tengah neraka Jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Jembatan ini licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergantungan pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriman berjalan bagaikan kedipan mata, bagaikan kilat, bagaikan angin, bagaikan kuda-kuda dan unta-unta terbaik
Di antara mereka, ada yang selamat melewatinya tanpa cacat, sebagian ada yang cacat fisik, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam dengan kepala terbalik, hingga kelompok terakhir mereka ditarik dengan keras. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa apabila kita ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat, maka hendaknya senantiasa menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beramal solih setiap hari dengan mengikuti ajaran Islam, berbuat baik kepada sesama makhluk dan alam semesta, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, berbakti kepada orang tua, tidak menghardik anak yatim, dan amalan-amalan yang lain. Jembatan Shiratal Mustaqim ini bisa dilewati atau tidak tergantung pada amal perbuatan setiap orang. Jika amal kebaikannya banyak, maka ia akan mudah melewatinya. Apabila banyak amal buruknya, maka ia bisa jatuh ke neraka. Perlu diketahui, ada sebuah riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa orang pertama yang akan melewati Shiratal Mustaqim adalah umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum fakir miskin dari kaum muhajirin. Amalan yang memudahkan mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah bersedekah dengan ikhlas karena Allah semata. Hal ini terdapat pada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, jadi dia diizinkan lewat asyirat dengan memperoleh panduan. Wallahu alam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman yang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.